Salam, marilah kita bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersekutu di gereja ini sebagai kerinduan akan beribadah di rumah Tuhan. Ada kebahagiaan yang tidak terlukiskan dengan sempurna. Ada penguatan dan puji-pujian seperti kesaksian pemazmur. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang yang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-memuji Engkau. Memasuki bulan baru di mana bangsa kita akan merayakan pesta kemerdekaan, bersama keluarga dan saudara seiman, kita mensyukuri kemerdekaan bangsa ini, serta rasa syukur atas berjalan aktivitas di keluarga, sekolah, pekerjaan. Sebagai wujud sukacita, marilah kita bernyanyi dari buku Nyanyian AKBP nomor 786 dan sambil bersalaman.
Tuhan telah melepaskan bangsa kita dari penjajahan 80 tahun, dan jauh sebelumnya Allah telah melepaskan kita dari perbudakan dosa. Hal itulah yang menyemangati kita untuk mengisi kemerdekaan, melakukan yang terbaik untuk mengisi kemerdekaan, sekalian mensyukuri keselamatan yang diberikan Tuhan. Memasuki bulan Agustus ini, AKBP mengajak kita menghidupi tema hidup baru adalah hidup yang merdeka dari perbudakan dosa dan takut akan Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tema bulan Agustus ini, tertulis di Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup ini, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 565 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian AKBP nomor 829. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat pertama dan artinya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian AKBP nomor 180.
dalam kerendahan hati, marilah kita menghadap kemurahan Tuhan dengan membawa kelemahan terhadap orang-orang di sekitar kita, secara khusus keluarga, baik suami, istri, anak, cucu, kakek dan nenek yang tanpa sadar membangkitkan amarah di hati mereka. Tuhan berkata, 13. Sayang kepada orang tertakut akan Dia. Kasih sayang seorang ayah harus mencerminkan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita anak-anaknya sehingga Dia mati untuk kita. Demikianlah harus mengasihi keluarga, istri dan anak-anak kami. Jangan kami lalai, kasihanilah kami ya Tuhan. Firman Tuhan di Amsal 31 ayat 10 sampai 12. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kasih dan dukungan dari pasangan sama pentingnya dengan kasih dan dukungan yang seorang istri dan ibu berikan kepada pasangan dan anak-anaknya. Tuhan, jika kami lalai, kasihanilah kami. Firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam pergaulanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kami sering lalai karena godaan sosial media dan pergaulan. Firman-Mu kami kesampingkan demi keinginan daging. Kasihanilah kami, Tuhan. Marilah kita memohon keampunan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Maha Pengasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Silakan duduk. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian AKBP nomor 581. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis pada Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 14. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian AKBP nomor 690. Keputusanku, ku tak gentar, ku tak ingkar. Marilah kita mengikut Yesus. Kau dipanggilnya mengikut Kristus. Marilah kita mengikut Kristus. Jangan ingkar, jangan ingkar.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu ini. Horas, Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025. Pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Game jolma naim baru di bagasan Kristus. Kolose 3 ayat 5-11. Kedua, ibadah Minggu Keluarga. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Agustus 2025 adalah ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan, amplop disediakan. Dan untuk keterlibatan keluarga dalam pelayanan penerima jemaat dan persembahan di ibadah Minggu Keluarga bulan Agustus, pagi dan siang, akan dilaksanakan oleh WIX 1. Ketiga, amplop Gotilon dan tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Agustus 2025, kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Keempat, calon warga jemaat atau ruas perguru HKBP Mampang Perapatan. Mulai hari ini Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025, diterima menjadi calon warga jemaat HKBP Mampang Perapatan atau ruas perguru, yakni Sofian Budiman yang datang dari agama Islam. Alamat Kepanduan 2 RT 005 RW 005 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara. Mari kita doakan supaya yang bersangkutan dimampukan untuk mengikuti kegiatan sesuai aturan peraturan yang berlaku dan dapat segera menjadi jemaat penuh. Yang kelima, diberitahukan warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Yang keenam, Partangiangan Week. Hari Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week 1 di tuan rumahi keluarga pengurus Week 1 di Gedung Serbaguna. Week 3 di tuan rumahi keluarga Sintua J. Simamora, Ibu Borosio Ombing di Konsistori. Week 5 di tuan rumahi keluarga M. Samosir, Ibu Borosiahan di Jalan Sadar Raya nomor 79 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 1
3, dan 5. Ketujuh, refreshment Naposubulung Distrik 8 DKI Jakarta. Pada Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 telah terlaksana kegiatan refreshment Naposubulung yang berjudul Reknet Naposubulung HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang bertransformasi sebagai salah satu program tahunan transformasi HKBP bertempat di HKBP Selipi yang diikuti oleh seksi Naposubulung HKBP Mampang Perapatan. Nama-nama tersebut terlampir. Kedelapan, Konven Distrik. Pada hari Senin tanggal 4 Agustus tahun 2025 pukul 10 WIB di HKBP Kebun Jeruk akan dilaksanakan Konven Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Konven ini akan diikuti oleh pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Ina Sarfat. Dari gereja kita akan berangkat pendeta resort dan pendeta fungsional bersama keluarga. Kesembilan, persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari keluarga NN berupa bunga altar. Para lado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-10, Bazar Gotilon dan Tahun Transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi, akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategoria. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir. 11, Senandung Bona Pasogit. Dalam rangka penggalangan dana, Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Perapatan akan mengadakan Senandung Bona Pasogit pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025 pukul 18 WIB, bertempat di Ballroom Hotel Grand Kemang. Acara ini akan dimeriahkan oleh artis Basak Ibu Kota DKI Jakarta, antara lain Putri Silotonga, Lentera Trio, Yuni Hartasi Kemorang, Edwin Samosir stand up komedi, Huma Laput Purba stand up komedi. Diberitahukan kepada jemaat untuk berpartisipasi dan mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket. Adapun harga kategori tiket yaitu A. Platinum seharga Rp1.500.000. B. Gold seharga Rp1.000.000. C. Silver berharga Rp500.000. Untuk reservasi dapat menghubungi Situa Hisar Pandiangan, nomor handphone terlampir, Andre Aritonang, nomor handphone terlampir, dan Amang Renhat Purba, nomor handphone terlampir, serta Duma Tampu Bolon, nomor handphone terlampir. Ke-12, laporan penerimaan sementara Panitia Gotilon dan Tahun Transformasi per tanggal 1 Agustus 2025. Data terlampir. Ke-13, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat yang sakit. Jemaat-jemaat tersebut dapat dibaca. Ke-14, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 15, ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 16, keuangan terlampir. Demikianlah warta jemaat pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah untuk kita di hari Minggu ini, di minggu ke-7 setelah Trinitatis, tertulis di Kolose pasal 3
ayat 5 sampai ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pernah di suatu masa atau di beberapa tahun yang lalu berita viral atau yang kita katakan sebagai berita yang populer adalah tentang hidup baru. Jadi ada sekelompok orang mengatakan hidup baru itu adalah orang yang sudah dibaptis, misalnya baptis percik dia, tapi ketika semakin bertumbuh dewasa dia harus menerima baptisan ulang. Jadi kemudian digambarkan dengan tidak merokok, melakukan puasa atau melakukan hal-hal yang berhubungan dari perilaku, tetapi lama-kelamaan ada juga sifat bosannya. Ketika ada di sampingnya orang yang merokok, lama-kelamaan dia kompromi, akhirnya terlibat juga. Ternyata menjadi baru, hidup baru itu bukan hanya tentang berubahnya sebuah sikap atau sifat, tetapi itu berhubungan dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, dan kita berubah bukan karena dilihat orang supaya lebih baik dan lebih menjadi saleh, tetapi ini tentang hubungan kita dengan Kristus. Perubahan itu tidak bisa dikerjakan sendiri, perubahan atau hidup baru itu adalah di dalam Tuhan. Nats khotbah hari ini dengan topik menjadi baru di dalam Kristus. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose yang mengingatkan mereka, kamu sudah menerima Kristus. Kamu sudah menerima Kristus dan kamu sudah berada di dalam kehidupan di dalam Kristus, maka sesungguhnya kehidupan yang lama harus masuk kepada kehidupan yang baru. Jadi bukan sekedar ganti nama kehidupan yang baru, yang dulunya namanya Tiur, setelah hidup baru diganti menjadi Maria. Yang dulunya namanya Jaultop diganti menjadi Paulus. Tapi ini bukan perubahan di namanya, tapi bagaimana kehidupan kita yang lama ditinggalkan kemudian mau ditata di dalam Kristus. Memang persoalannya adalah ini butuh perjuangan. Karena yang kita hadapi adalah orang hidup, yang orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang bersama dengan kita, yang sangat sulit untuk meninggalkan kehidupan yang lamanya. Sama seperti Paulus. Paulus ketika dia berubah dari Saulus menjadi Paulus, dia harus menghadapi berbagai godaan, ditolak, dibenci, dikejar, bahkan mau dibunuh, atau bahkan dia diusir. Tetapi dia memiliki komitmen selama ketika dia sudah menanggalkan yang lama, dia akan tetap bertahan di hal yang baru. Maka Mang dan Inang melalui nats hari ini, bagaimana kita bisa menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ini berarti Amang dan Inang, ini bukan untuk satu golongan. Ini bukan tentang baptisan 2 kali. Ini bukan tentang terhadap orang-orang tertentu. Tetapi ini adalah arahan dan ajakan untuk kita semua
menjadi baru di dalam Kristus. Yang pertama adalah di dalam ayat 5. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Di ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah-penyembah berhala. Jadi kalau dibilang Amang dan Inang, matikanlah, berarti bukan orangnya yang mau dimatikan, bukan orangnya. Yang mau dimatikan adalah segala sesuatu yang duniawi. Artinya jangan buat diri kita dikuasai oleh duniawi, hal-hal duniawi. Jangan mau dikuasai oleh sifat-sifat duniawi lagi. Jadi di sini digambarkan ada percabulan, kenajisan yang digambarkan Paulus di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ada keinginan-keinginan di dalam diri kita. Amang dan Inang, di dalam diri kita ini selalu ada keinginan-keinginan. Sesungguhnya sifat-sifat dalam diri kita ini dia seimbang, ada keseimbangan. Misalnya ada niat jahat 50%, tapi ada niat baik 50%. Ada di dalam diri kita ini ingin hal yang baik dalam hidup kita, tapi ada kemungkinan munculnya hal jahat. Jadi bagaimana kita dalam hidup kita mau dikuasai apa yang Tuhan kehendaki. Memang kita saat ini diperhadapkan dengan dosa yang sudah menjadi biasa. Jadi kita sekarang berhadapan dengan hal-hal yang dianggap sudah biasa, tapi sudah dosa. Misalnya berbohong itu sudah biasa, nggak salah, akhirnya tidak salah. Berbuat jahat itu sudah biasa, itu lumrah, bahkan sekarang dipertontonkan. Bahkan juga KDRT itu sudah biasa. Di sana juga kemarin sudah ada yang seperti itu, ya nggak apa-apa. Akhirnya kita sepele terhadap dosa menjadi pembiasaan. Akhirnya itu menjadi benar. Anak-anak yang melihat temannya bermalas-malasan, dia mulai dengan bermalas-malasan, itu menjadi biasa. Jadi dosa yang disepelekan itu membuat kita biasa. Biasanya itu. Orang yang melakukan korupsi itu tidak akan menjadi dosa. Karena itu sudah biasa, sepele Dwi. Jadi anak-anak juga karena sudah mulai karena anak-anak juga bisa menjadi pembohong karena dosa yang dibiasakan dan disepelekan. Misalnya dari kecil anak-anak, misalnya orang tua mau dikunjungi temannya, anaknya disuruh berbohong, bilang aja nggak ada ya, mama lagi sibuk katanya. Padahal mamanya lagi sibuk tidur. Ini mulai ketika ini dimunculkan, ini akan menjadi hal yang sepele dan benar. Jadi itu sebabnya Paulus mengatakan matikan niat itu, jangan biarkan dia berkembang. Bibit yang kecil ketika dibiarkan bertumbuh, dia akan besar, dia akan berbuah. Dan bahkan ketika dia berbuah, kita akan merasa bahwa itu tidak dosa. Sudah biasa itu. Jangan menyepelekan dosa. Karena dari yang kecil lah dia bertumbuh dan berbuah, dan bahkan kita tidak akan menganggap itu dosa lagi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajak supaya mengikis itu. Biarlah orang biasa terhadap dosa dan menyepelekannya, tetapi kita jangan mau dikuasai. Maka dari awal matikan dia. Jadi orang yang mau menjadi baru harus mau mematikan hal yang kecil yang menyimpang dari Tuhan. Jangan mau dikuasai dari hal yang kecil supaya kita berangkat menjadi orang yang baru. Yang kedua, melalui nats ini Amang dan Inang menjadi orang yang baru
dikatakan menanggalkan kemanusiaan yang lama dan mengenakan manusia baru. Di ayat 6 dan di ayat 7 semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita garis bawahi di sini, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Saat kapan kita menanggalkan manusia lama? Kita menanggalkan manusia lama ketika kita menerima pembaptisan. Kita dibenamkan, ketika kita menerima baptisan, kubaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pembaptisan adalah membenamkan kita di dalam kematian oleh karena dosa. Kemudian di dalam kebangkitan Yesus kita dibangkitkan. Kita menanggalkan apa yang mengikat kita dengan kematian, yaitu sifat-sifat yang lama. Tetapi Tuhan membawa kita kepada hal yang baru. Jadi ini menyangkut tentang pertobatan, membuang manusia yang lama dan menggunakan manusia yang baru, membuang pakaian lama yaitu dosa dan mengenakan baju yang baru yaitu kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Pertobatan yang dilukiskan di sini adalah metanoia, perubahan. Artinya berbalik arah. Jadi seumpamanya Amang dan Inang, kita melihat di depan ketika kita akan berjalan ke sebuah tempat, kita melihat lubang. Ketika kita melihat lubang, ini adalah ancaman. Maka yang kita lakukan adalah balik arah. Balik arah, kemudian di balik arah kita akan melihat jalan yang lain lagi. Kita fokus kepada hal yang baru. Jadi ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita melihat itu adalah ancaman, maka yang terbaik adalah pulang, berbalik arah kepada Tuhan. Jadi menanggalkan manusia lama kita. Berarti ini Amang dan Inang, kita diperhadapkan dengan pilihan. Jadi untuk menjadi orang baru itu selalu membutuhkan kita untuk memilih. Memilih untuk berjalan ke depan padahal ada di sana lubang yang mematikan kita, atau memilih untuk kembali kepada Tuhan. Setiap orang selalu diperhadapkan dengan pilihan ini. Pilihan yang mana yang kita pilih? Apakah kita pilih balik arah atau tetap di dalam dosa? Kalau Paulus mengatakan, terimalah Kristus. Katanya, terimalah Kristus. Maka perubahan itulah yang harus kita bawa ke dalam rumah kita, Amang dan Inang, ke tempat kita, di mana kerja, di mana kita beraktivitas. Tadi saya katakan, dunia saat ini Amang dan Inang sangat banyak kompromi. Jangan tunggu orang berubah untuk melakukan yang baik. Adiga pibana mubah teninna, hapibana dang marna mubah, dang rekod. Adiga pibana lam dengga di rumah tangga nate, HP dang rekod. Persoalan rumah tangga saat ini Amang dan Inang, apalagi keluarga muda, adalah ketika mereka menuntut banyak terhadap pasangannya. Dia sudah berubah, dia bukan yang dulu lagi. Jadi yang kau butuhkan saat ini apa? Berubahlah dia. Jangan lagi seperti itu dia. Ketika dia tuntut pasangannya untuk berubah, tapi dia tidak mau berubah, bagaimana mungkin ada perbaikan dalam rumah tangga? Ujung namurama selek. Adong mamuse pihak ketiga. Curhatlah suami yang laki-laki ke perempuan lain. Curhatlah istri ke laki-laki lain. Pihak ketiga memanas-manasi mereka. Ya udah biarkan aja lah,
banyak kok rumah tangga yang tidak aman-aman. Biarkan aja sampai kapan dia begitu. Tapi ketika permasalahan dingin dan tidak pernah mau berubah masing-masing, maka ini akan menjadi ancaman. Menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama yaitu sifat-sifat yang membuat Tuhan marah, yang dibenci oleh Tuhan. Kita diperhadapkan untuk memilih setiap saat. Tinggal amang dan inang. Pilihan kita apakah sesuai dengan kehendak kita atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Kecenderungan kita adalah bagaimana orang membuat kita senang. Kecenderungan kita adalah bagaimana orang mengalah. Bagaimana pasangan kita mengalah. Dia yang harus minta maaf. Dia harus yang baik. Anak juga terhadap orang tua seperti itu. Anak menuntut kepada orang tuanya, biarlah mamaku nanti baik juga dia, pasti aku nanti dikasih uang jajan, dikasih uang sekolah. Akhirnya di dalam amarahnya dia hanya di kamar bersembunyi. Dia hanya di kamar kemudian merutuk dirinya, mulai membanding-bandingkan kasih sayang orang tua. Kenapa ke abangku dan kakakku, mamaku seperti ini, padahal aku dimarah-marahi. Akhirnya tersimpanlah rasa sakit hati. Dia membanding-bandingkan diri. Dia menginginkan mamanya yang berubah. Dia menginginkan orang tuanya yang berubah, tetapi dia tidak mau berubah. Demikian juga orang tua. Mulai dia membanding-bandingkan anaknya. Ketika benar mungkin orang tua di satu sisi, dia benar pada waktu masalah itu. Tetapi dia juga tidak mau merangkul anaknya. Akhirnya dia juga membanding-bandingkan. Ketemulah dia dengan temannya searisan. Dia mendengar anaknya, dia mendengar teman arisannya cerita. Anakku tadi dia baik dia, dikasihnya aku minum. Pulang aku dari kantor, saya capek-capeknya aku, tapi ketika aku sampai di rumah, anakku langsung kasih minum. Senang kali perasaanku, timbullah sakit hati di hatinya. Mulailah dia pulang ke rumah dan membanding-bandingkan anaknya. Amang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sama-sama menuntut tetapi tidak mau mendahului untuk berubah, menanggalkan kekakuan kita, menanggalkan keinginan kita orang lain berubah, maka sampai kapanpun tidak akan ada hal yang baik terjadi. Karena menuntut itu membuat diri kita lebih tinggi, lebih sempurna, dan tidak mengakui bahwa kita memiliki kesalahan dan kekurangan. Nats ini mengingatkan kita menanggalkan kemanusiaan yang lama, mengenakan manusia baru. Manusia baru di dalam Kristus yang sudah menerima pengampunan, yang sudah menerima anugerah, maka saatnya adalah mau berbalik dari hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Saudara-saudari, itu membutuhkan perjuangan. Itu membutuhkan perjuangan. Karena kita harus terkadang amang dan inang meletakkan harga diri, tapi tidak membuang nilai diri. Kita mungkin akan meletakkan harga diri sebagai orang tua atau sebagai anak, kita yang mendahului untuk berdamai dengan hati kita, merangkul anak kita, merangkul ibu kita, merangkul suami atau istri kita. Tapi amang dan inang, ingatlah, kita tidak pernah kehilangan nilai diri. Justru nilai diri kita bertambah, bahwa sesungguhnya di dalam diri kita bukan lagi ego kita yang menonjol, tetapi yang menonjol dalam diri kita adalah kasih Tuhan. Nats ini mengajak kita menanggalkan kemanusiaan lama. Tidak usah ganti nama, biarlah tetap nama kita. Yang perlu kita tanggalkan adalah hal-hal yang lama. Yang ketiga, melalui nats ini kita diajak bahwa setelah kita mematikan dalam diri segala sesuatu yang duniawi, kemudian menanggalkan kemanusiaan yang lama, mengenakan manusia yang baru. Yang ketiga adalah amang dan inang, kita harus terus-menerus diperbaharui. Jadi di dalam nats ini di ayat 10, dan telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan
yang benar menurut gambar penciptanya. Berarti di sini tidak cukup amang kita sudah baik, udahlah sudah baik. Harus ada vitaminnya juga, harus ada pertumbuhannya, harus terus menerus diperbarui. Ketika kita sudah berbalik arah, ternyata tidak cukup. Kita yang sudah berubah dari sifat duniawi, kita harus mau dibaharui menghadap ke arah yang benar. Orang yang berjalan masih bisa tersandung. Orang yang pelan-pelan sekali berjalan masih bisa dia tersandung, terantuk, sakit. Maka yang perlu adalah bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Alkitab mengatakan bahwa orang benar itu bukan karena tidak berdosa, tapi orang benar adalah orang yang tahu jatuh, orang yang tahu berdosa, dia ingat kembali pulang. Dia mau menyesali dosanya. Walaupun kita jatuh, tapi bangkitlah menghadap Tuhan kembali. Apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak. Itu. Kalau kita berdosa, kita bersalah, jangan sampai tergeletak, artinya tidak mau bangkit. Udah, di sini aja terus, gak usah berubah lagi. Udah, saya sudah berdosa. Jadi itu menjadi tekanan bagi kita. Kita kan amang dan inang sering menyimpan dosa itu. Rasa bersalah yang tinggi. Mengapa kita punya rasa bersalah yang tinggi? Karena kita tidak mau minta ampun sama Tuhan. Ataupun kita sudah minta ampun, kita minta ampunnya, ya Tuhan ampunilah aku. Tapi resapi bahwa Tuhan memberikan pengampunan. Itu bahagianya amang dan sukacitanya amang dan inang. Ketika kita datang ke gereja, terimalah janji Tuhan akan pengampunan dosa. Sudah jatuh, ingat banget. Orang mungkin mengingat kesalahan kita, tetapi Tuhan menerima kita dan memberikan pengampunan kepada kita. Maka terus menerus diperbarui. Iman itu terus menerus diperbarui. Diibaratkan pohon amang dan inang, ketika dipindah-pindah dia, kita tanam sebuah tanaman, pindah-pindah pot. Misalnya cabai, kita buat dia di pot yang kecil, ketika semakin besar kita lihat, dang cocok isobah, si ganong, tapi dia tu pot na asing. Dungi tapi reng muse, urang baga, tapi dia jong muse tu polibet, ipapi dia muse, ujungna, dang adong bibana marparbue, kapan dia berbuah, kapan dia berakar, kapan dia akan menghasilkan, tidak akan menghasilkan lagi. Maka jangan pindah-pindah. Ikuti satu arah. Kalau kita pindah-pindah, yakinlah tak akan ada buah. Amang dan inang bertumbuh harus ada kemajuan. Majulah. Jadi kalau sudah melakukan dosa yang lalu, stop, sudah, jangan lagi itu. Jalan lagi, terus saja jalan, bertumbuh terus. Supaya kita mampu berbuah dalam kehidupan kita. Orang yang mau bertobat harus mau terus menerus diperbarui. Di dalam siapa? Hanya di dalam Tuhan. Yang terakhir, melalui nats ini, amang dan inang, ketika kita terus menerus diperbaharui, maka kita harus mengalami pertumbuhan. Setiap saat harus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kita mungkin amang dan inang punya titik lemah. Jadi kita semua di sini memiliki titik lemah. Ini mungkin karena kita punya dosa favorit. Dosa favorit ini adalah dosa yang berulang kali kita lakukan. Misalnya kita berbohong, atau kita suka bergosip, atau ada suka cemburu, atau bahkan suka membelok-belokkan berita. Nats ini ketika dikatakan bertumbuh, kan memang tidak bisa langsung stop semua.
Maka kita diingatkan di titik lemah ini, ketika kita suka menggosip, pertumbuhannya harusnya Amang dan Inang, kalau mungkin dosa favorit kita adalah menggosip. Kalau hari ini menggosip 10 kali, besok 9 kali saja. Besok 8 kali saja. Besok 7 kali. Besoknya kemudian berubah, akhirnya hilang dia. Jadi dang burohono deba pamate me sikap neina kan. Sotung gabido anong karena terlalu sering dia menggosip, sotung gabido jolma. Kalau tidak bisa lagi dihentikan menggosip, orangnya saja dimatikan. Sotung nina jolma dong kan. Jadi tumigot do memang berubah sedikit. Saru padui Amang dot Inang, dokter sudah mengingatkan jangan merokok ya Pak Inna. Tapi setiap kunjungan selalu dia bilang iya. Tapi tiap bulan dia kunjungan ke dokter, masalahnya adalah merokok. Ujung nalani bosan na dokter gabi dokter terima. Dari badang-badang bui dia tapi ho sigaretmu tumigon nama ho mate. Sotung gabinda kan. Jadi apa yang kita lakukan, dosa favorit kita sedikit-sedikit turunkan dia. Yang dulunya suka berbohong, yang dia tipenya tipe pembohong, kalau hari ini berbohong 8 kali, besok kurangi saja 6 kali, 5 kali, akhirnya dia stop. Jadi memang tidak ada yang gampang dirubah, butuh perjuangan. Tapi pilihan itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Yang menentukan itu adalah kita. Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita, maka kita terima anugerah itu dengan mau dibaharui. Bertumbuh membutuhkan 2 hal. Akarnya kalau diumpamakan ke tumbuhan, akarnya menyerap mineral dari tanah dan sinar matahari untuk memasak mineral di dalam daun, maka kita pun demikian. Untuk bertumbuh kita harus belajar firman Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus mengolah firman di dalam diri kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di hari ini. Tuhan melalui firman ini mengajak kami menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dosa telah Tuhan kalahkan dan Tuhan telah memberikan kehidupan yang baru dalam diri kami, dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan tidak dikuasai oleh dosa, menanggalkan manusia lama dan mau bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergumulan, dalam kerinduan mereka atas anak, atas jodoh, atas pekerjaan. Tuhan memberkati semua yang mereka kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka menerima limpahan anugerah Tuhan melalui pekerjaan mereka. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah mereka Tuhan bersuka cita hanya di dalam Tuhan, menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dalam minggu ini ada 16 orang, biarlah sukacita mereka disempurnakan dalam Tuhan. Kami juga bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu keluarga yang berulang tahun pernikahan, ada 2 keluarga, biarlah cinta kasih mereka semakin sempurna di dalam Kristus. Mereka saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendahului melakukan hal yang baik dalam hidup mereka. Kami juga bawakan kepadamu calon warga jemaat, yaitu Bapak Sopian Budiman. Kiranya dia semakin teguh dalam imannya ketika dia memilih untuk kembali kepada Kristus. Teguhkan, kuatkan imannya, dan biarlah Roh Kudus yang menguatkannya senantiasa. Kami juga bawakan kepadamu semua kegiatan dalam minggu ini, kategorial dan pertanyaan. Tuhanlah yang memampukan semua pelayan untuk melayani dan semua jemaat bersemangat untuk mengikutinya. Kami juga membawakan kepadamu Tuhan dalam rangka Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi akan diadakannya penggalangan dana di hari Sabtu. Kami tahu Tuhan panitia sudah bekerja keras untuk menyalurkan tiket dan belum sempurna. Kiranya
jemaat-Mu terbuka untuk berperan dalam pembelian tiket dan bersama-sama dengan kami dan panitia untuk mensukseskan malam dana. Kiranya Tuhan melimpahi jemaat-Mu berkat yang berkelimpahan secara ekonomi dan spiritualitas, dan kami juga mau bersinergi untuk mewujudkan malam dana ini dalam rangka mencari dana yang dibutuhkan oleh gereja-Mu dalam pelayanannya di semua seksi kategorial dan dewan. Tuhan kiranya yang menguatkan panitia, berikan juga Tuhan banyak hal sukacita bagi mereka karena mereka lelah dan mereka juga bergumul atas apa yang harus mereka lakukan. Kami juga bawakan kepadamu yaitu Kompen Distrik dan Bajar. Tuhanlah yang memberkati kami untuk mengikutinya. Kami juga bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu yaitu orang-orang yang membutuhkan dukungan. Kiranya Tuhan membuka hati kami untuk membantu mereka. Kami juga bersyukur atas inisiatif dari jemaat-Mu memberikan sumbangan bunga supaya gereja semakin segar, dan kami dapat juga bersukacita dengan keindahan yang kami temukan di bait Tuhan. Berkati keluarga yang dengan sukacita dan rela hati untuk memberikan sumbangan bunga. Tuhan, kami adalah orang berdosa. Kami mohon ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Kuduskan bagimu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.